Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita sudah di pertemuan yang kelima, merupakan pertemuan terakhir dari sesi pelatihan kita ini, di mana pada pertemuan yang kelima ini kita akan membahas masalah pembuatan checklist dan melakukan kolaborasi. Baik, untuk membuat checklist, nanti langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita blok dulu area pada baris atau kolom, ya. Lalu kemudian nanti ada menu insert, lalu klik checkbox. Nah, yang dimaksud checklist itu seperti ini gambarannya. Jadi di situ kita bisa melakukan memberikan centang begitu ya pada item-item yang kita inginkan. Ya. Tata cara nanti untuk membuat checklist itu bisa dengan dua cara, yakni yang pertama dengan cara manual, yakni dengan cara diklik ya. Dan yang kedua kita bisa menggunakan rumus, di mana nanti fungsi yang kita gunakan adalah fungsi if. Ini di sini nanti kita pelajari lebih lanjut pada praktek supaya lebih jelas ya. Dan yang terakhir di bagian materi kita yang kelima ini nanti kita membahas melakukan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini tentu saja sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita ketika kita melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Jadi, ketika ada satu file, itu bisa kita olah secara bersama-sama, sehingga diharapkan dalam pengerjaannya bisa lebih cepat dan juga menghemat waktu. Bagaimana cara melakukan kolaborasi? Ini sangat penting, jadi dalam proses ini harus betul-betul kita perhatikan jenis filenya, lalu kemudian cara men-share-nya. Jadi di sini pertama nanti di bagian pojok kanan atas ada bagikan, lalu kemudian ada jendela yang muncul. Nah, kemudian perhatikan di sini pada dapatkan link. Pastikan nanti kita arahkan pada ubah ke siapa saja dengan mengklik pada tombol di sini tulisan ubah ke siapa saja. Dan setelah itu, pastikan juga di sini yang tercentang atau yang kita centang adalah siapa saja yang memiliki link. Dan kemudian arahkan mouse-nya ke sebelah kanan ya. Di bagian kalau dari sini ya pengakses lihat saja itu kita ganti menjadi editor. Nah, dengan cara seperti ini berarti nanti siapa yang kita beri link itu bisa menjadi editor. Dan setelah itu kita salin link. Nah, ini kita copy. Dan link yang kita dapat itu bisa kita paste ke teman kita. Oke, langsung saja kita praktekkan. Baik, kita menuju ke file yang pernah kita pakai pada materi sebelumnya, di mana untuk materi kita di sini saya ingin mencontohkan adalah untuk pembuatan checklist pada penilaian. Jadi di sini ada beberapa angka di mana saya ingin mengecek siapa yang di bawah KBM atau ketuntasan belajar minimal. Jadi untuk mengecek pada siswa tersebut. Oke, untuk menambahkan kolom baru bisa kita klik kanan, sisipkan satu kolom di kiri. Nah, ini kita maksudkan untuk area pengecekan PH1. Cek PH1. Kalau kita menggunakan cara manual, cara yang pertama tadi, ya ini kita blok dulu ringnya, ya kemudian kita sisipkan di sini, sisipkan lalu kemudian ada kotak centang. Nah ini kita pilih klik, maka akan berubah seperti ini. Untuk meletakkan kotak centang ini agar bisa di tengah, maka kita klik kolomnya, di sini identitas kolom ya. Lalu kemudian kita klik untuk perataannya. Nah, kita klik. Nah, sekarang sudah berada di tengah. Nah, sekarang untuk pengecekan secara manual, maka harus kita perhatikan nilai di sebelah kirinya. Yang mana kita membuat ketentuan untuk ketuntasan belajar minimalnya adalah 65 misalnya. Nah, berarti kalau 86 itu kan berarti di atas KBM.
Jadi ketuntasan belajar minimalnya. Maka ini kita centang 1, ya. 78 di atas, iya. Kita centang 70, iya. 69, iya. 89 juga, iya. Ya, terus ya kita centang yang di atas 65. Nah, jadi 65 ke atas gitu ya. Ini 87 terus. Nah, ini 62 berarti kita lewati. Nah, karena dia di bawah 65. Terus ya, berarti kita centang terus 86 iya, 87 iya, di atas 65. Oh iya, 65 batas minimalnya ikut tercentang. Oke. 87 terus 8. Nah, sudah terakhir. Nah, ini tentu saja juga butuh waktu lama ya untuk melakukan pencetangan. Maka kita praktekkan yang sekarang untuk cara yang kedua. Kita praktekkan di PH 2. Ini saya geser lagi. Sisipkan satu kolom. Saya beri judul cek PH 2. Bagaimana rumusnya supaya nanti kita tidak perlu melakukan pencetangan di tiap-tiap nilai? Langkah yang pertama, yakni dengan cara yang sama dulu, yakni kita blok. Kita blok dulu sampai pada nilai yang terakhir, lalu kemudian kita sisipkan di sini kotak centang ya. Kotak centang. Nah, sekarang sudah siap. Oke, saya tengahkan dulu. Ya. Nah, di sini kita gunakan rumus. Caranya penulisan rumus adalah sama dengan ya. Kemudian ditulis if buka kurung nilai yang ingin kita cek sebagai ekspresi logikanya atau sebagai logikanya di sini adalah di sini 78 atau di sini yang kita sebut adalah alamat selnya ya. Alamat selnya yakni G2. Oke, G2. Jika G2, jadi cara bacanya seperti itu, lebih besar atau sama dengan, jadi penulisan lebih besar sama dengan 65. Jadi ini merupakan syarat yang kita tentukan ketika KBM-nya tadi adalah 65 ke atas ya. Jadi jika G2 lebih besar sama dengan 65, maka pernyataan kita apa? Benar. Nah, pernyataan benar itu adalah true. Jika salah, maka pernyataan kita apa? Salah, berarti false. Nah, gitu ya. Kita enter. Maka otomatis dia akan tercentang. Nah, ini tinggal di copy. Kita copy. Copykan ke bawah saja langsung semua. Sampai di sini. Lepas. Nah, sudah. Tinggal kita cek. Di sini siapa saja yang kurang dari 65. Nah, ketemu di sini. Angka 63 ya, Budi Setiawan, sama kemudian ada lagi, oh ternyata di sini ada Delvia. Nah, ini untuk pengecekan nilai apakah dia di bawah KBM apa tidak. Kita praktekkan lagi contohnya lagi di sini. Dengan menggunakan rumus ya. Cek PH3. Saya tulis tadi sama dengan if ya, kemudian selnya adalah yang ingin kita cek adalah di sel I2. Nah, kita sorot saja klik I2 lebih besar sama dengan 65. Aturannya sama ya. Jadi kita gunakan ketika KBM 65. Tapi tentu saja ini menyesuaikan KBM dari mapel Bapak Ibu semuanya ya. Saya ulangi lagi, jika I2 lebih besar sama dengan 65, maka ini kita bisa dengan titik koma. Pernyataan benarnya apa? True. Nah, jika salah, false. Kita tulis seperti ini. Jadi ini besar kecil tulisannya tidak masalah. Kita enter dulu. Nah, ternyata true. Kenapa kok tertulis true? Nah, ini persoalannya karena kita belum memblok. Nah, memblok dari sel yang ada di sini atau belum membuat ringnya untuk dibuat checklist. Kita lakukan pengeblokan. Pengeblokan ya. Setelah itu kita sisipkan di sini ada kotak centang, kita klik. Nah, muncul dia. Secara otomatis yang tadi tertulis true maka akan berubah menjadi tercentang. Nah, kita tengahkan supaya rapi. Ini kita copy. Ya, sekarang kita copy. Ya, lepas. Oke. Adakah yang di bawah? Oh, ada. Ini 60.
Siapa ini? Karlina. Nah, terakhir, kita sisipkan di sini. Sekarang cek pH 4. Dengan rumusan yang sama. If alamat selnya di mana? Alamat selnya adalah K2. Jika K2 lebih besar sama dengan 65, maka pernyataan kita adalah true. Jika tidak, false. Nah, ini kalau kita enter, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, betul. Akan tertulis true. Ya, kotak centangnya belum keluar. Ya. Jadi ini karena kita belum membuat atau belum memformat sel ini menjadi checklist. Oke, betul. Kita lakukan pengeblokan. Lalu kemudian kita jadikan di sini adalah kotak centang. Nah, ini lebih menarik. Kita klik. Nah, setelah itu sel ini kita copy. Kita kopikan ke bawah. Ya, sudah lepas. Oke, sudah jadi. Oh, ternyata tidak ada yang di bawah 65, Bapak Ibu. Jadi semuanya di sini adalah sudah di atas KBM. Ya, itu mengenai cara membuat checklist. Baik, kita lanjutkan sekarang cara membuat kolaborasi. Baik, untuk kolaborasi, perhatikan bahwa di sini ada bagikan. Jadi di bagian pojok kanan atas. Jadi tombol ini kita klik, jadi tombol bagikan. Lalu akan muncul suatu jendela, di mana jendela ini ada tertulis dapatkan link. Nah, ini kita ubah Bapak Ibu. Jadi kita klik dulu ya, ubah ke siapa saja. Nah, setelah itu akan berubah menjadi siapa saja yang memiliki link. Untuk memastikan, bisa kita klik seperti ini. Nah, memastikan bahwa yang tercentang adalah siapa saja yang memiliki link. Nah, selanjutnya supaya nanti bisa diedit, pastikan ini juga kita ubah. Jadi, yang awalnya pengakses lihat saja, maka kita klik menjadi editor. Ya, kita klik editor. Ini tujuannya adalah supaya nanti pengguna juga bisa melakukan editing pada spreadsheet kita. Nah, setelah itu kita salin link. Nah, setelah itu selesai. Nah, selesai. Artinya di sini kita sudah mendapatkan suatu link. Tinggal link itu bisa kita share ke media sosial grup kita, ya. Kita pastikan misalnya, atau saya coba di sini saja langsung kita paste di situ, tempel di sini, ya. Jadi ini adalah alamat yang sudah tadi saya copy. Nah, muncul seperti ini. Ini bisa kita share nanti ke media sosial tadinya. Demikian Bapak Ibu untuk pertemuan yang kelima ini dan merupakan ini pertemuan yang terakhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.